Lalu yang kedua, apa alasan diperlukan teologi sistematika? Karena naluri akal kita, naluri otak kita itu tidak tahan terhadap kekacauan. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, maka kita perlu melihat video singkat. Kita perlu melihat tontonan singkat berikut ini. Dari situ kita akan menjadi lebih jelas bahwa ternyata benar naluri manusia pada umumnya itu tidak tahan dengan kekacauan. Baik, setelah kita memperhatikan video singkat tersebut, maka kita semua pasti setuju bahwa naluri akal manusia pada umumnya tidak tahan terhadap kekacauan. Mungkin ada yang berkata, Pak, ada kok orang-orang yang tahan dengan kekacauan, tahan dengan barang-barang yang berserakan. Nah, tadi saya katakan, itu pada umumnya, ya, normalnya demikian. Tetapi kalau ada yang sebaliknya, itu berarti kasus khusus, itu berarti tidak normal. Dalam tayangan tersebut kita sudah melihat bahwa ruangan yang bernama kamar sebagai tempat yang paling banyak digunakan untuk aktivitas, termasuk tidur, maka tentunya diharapkan ruangan itu bersih dan rapi. Ketika pemiliknya, penghuninya melihat ada perabot, ada barang-barang yang di kamar lalu berserakan, pasti merasa tidak nyaman, dilihat tidak nyaman, ditinggali tidak nyaman. Maka menimbulkan reaksi untuk kemudian ditata, dirapikan, disistematiskan, dikelompokkan. Ya, mana yang tempatnya pakaian, kalau misalnya ada pakaian-pakaian yang berserakan di tempat tidur. Pakaian pun juga ada beberapa jenis. Ya, ada buku-buku misalnya. Mana tempatnya buku-buku, ya, misalnya di situ ada kacamata, ada ballpoint, alat tulis dan lain sebagainya. Pasti akan disistematisasikan sesuai dengan jenis barang itu dan tempat yang sudah disediakan. Dengan demikian, penghuni akan merasa nyaman, ya, merasa enak, merasa bahagia tinggal di ruangan yang rapi. Demikian juga dengan kita, ketika kita diperhadapkan dengan data-data Alkitab yang tidak sistematis, pasti naluri kita menuntut untuk merapikan. Naluri akal kita menuntut untuk mensistematiskan. Supaya apa? Enak dilihat, enak dipelajari, mudah dipahami. Ya. Seperti saya katakan tadi, data-data tentang konsep keselamatan tersebar hampir di seluruh kitab. Data-data tentang dosa, data-data tentang akhir zaman, itu tersebar. Ya, tidak terorganisir di satu kitab. Nah, itulah yang membuat naluri kita atau akal kita ini menuntut untuk merapikan. Ya, kita punya insting, punya naluri itu. Dengan kita mensistematiskan, maka kita akan merasa puas. Naluri itu terpuaskan, terpenuhi. Ya, karena kita melakukan sistematisasi.